Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kembali kita dipertemukan dalam mata pelajaran prakarya kelas 8 SMP di semester genap ini. Pertemuan kali ini kita akan membahas materi baru yaitu kerajinan bahan limbah keras. Simak videonya sampai selesai dan catat hal penting yang ada di dalamnya. Selamat belajar. Kompetensi dasarnya yaitu memahami pengetahuan tentang jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan kerang, kaca, keramik, dan botol plastik. Adapun indikator pencapaian kompetensinya yang pertama memahami pengertian, jenis, dan karakteristik bahan limbah keras melalui membaca buku siswa. Melakukan diskusi bersama peserta didik untuk membahas mengenai prinsip bahan limbah keras. Mengamati demonstrasi langsung atau melalui media lain tentang pengolahan bahan limbah keras. Bahan limbah merupakan bahan yang sangat potensial untuk dijadikan bahan pembuatan kerajinan. Di tangan-tangan kreatif, limbah keras organik dan anorganik dapat disulap menjadi aneka kerajinan yang unik dan menarik. Oleh sebab itu, pada semester ini kita masih membahas bahan limbah. Limbah keras adalah limbah yang berwujud keras, padat, tidak mudah berubah bentuk, tidak mudah diolah, dan tidak mudah terurai dalam tanah. Limbah keras juga terbagi menjadi dua, yaitu limbah keras anorganik dan organik. Limbah keras organik adalah limbah yang berasal dari alam, tumbuhan, dan hewan, bersifat keras, padat, dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk terurai dalam tanah. Limbah keras anorganik adalah jenis limbah yang berwujud keras, pada sangat sulit, atau bahkan tidak bisa diuraikan dan tidak bisa membusuk. Contohnya, limbah keras anorganik adalah plastik, pecahan keramik, pecahan kaca, baja. Sampah anorganik berasal dari sumber daya alam dan kimia yang tidak terbarui. Akumulasi limbah yang merupakan sisa hasil buangan mempunyai potensi sebagai polutan atau penyebab polusi. Oleh karena itu, dengan proses daur ulang limbah menjadi perhatian khusus dan penanganan yang maksimal. Limbah keras relatif sulit terurai dan mungkin beberapa bisa terurai tetapi memerlukan waktu yang lama. Limbah tersebut berasal dari sumber daya yang berasal dari pertambangan seperti minyak bumi, batu bara, besi, timah, dan nikel. Limbah umumnya berasal dari kegiatan industri, pertambangan, dan domestik, yaitu dari sampah rumah tangga, contohnya cangkang, kerang, tempurung kelapa, sisik ikan, kaleng bekas, botol plastik, karet sintesis, potongan atau plat dari logam, berbagai jenis batu-batuan, pecah-pecahan gelas, tulang belulang, styrofoam, dan lain-lain. Pengolahan limbah organik dan anorganik memiliki teknik yang berbeda. Limbah organik biasanya didaur ulang menjadi pupuk tanaman sampai dengan bahan bakar biogas. Sementara limbah keras yang ada di lingkungan masyarakat terlebih dahulu dilakukan pengolahan melalui beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, sanitasi. Sanitasi yaitu suatu metode pengolahan sampah terkontrol dengan sistem sanitasi yang baik. Yang kedua, pembakaran. Pada pembakaran, sampah dibakar di dalam alat insinerator. Hasil pembakarannya berupa gas dan residu pembakaran. Yang ketiga, penghancuran. Pada penghancuran, sampah dilakukan dalam mobil pengumpul sampah yang telah dilengkapi dengan alat pengaduk sampah. Sampah-sampah tersebut langsung dihancurkan menjadi potongan-potongan kecil yang dapat dimanfaatkan untuk menimbun tanah yang letaknya rendah. Limbah keras yang dapat didaur ulang yaitu tempurung kelapa, cangkang, kerang, tulang belulang, plastik, logam, kaca, plastik, dan kaleng. Limbah-limbah dapat dipilah-pilah sesuai kebutuhan. Jika nilai tidak layak pakai, maka limbah dapat diselesaikan dengan cara dibakar. Sebaliknya, limbah yang masih dalam kondisi utuh dapat dimanfaatkan kembali menjadi karya kerajinan. Jika limbah sudah beralih manfaat menjadi barang kerajinan secara ekonomi, nilainya akan meningkat. Contohnya, berbagai pameran kerajinan limbah bahan keras.
Pada gambar terlihat produk yang berasal dari bahan limbah. Perhatikanlah produk tersebut. Produk-produk tersebut memiliki ciri khas bahan limbah organik atau anorganik sebagai bahan dasarnya. Bahan limbah keras yang akan kita pelajari bersama adalah kerajinan dari bahan limbah aneka cangkang, kerang, sisik ikan, dan tulang ikan, dan tempurung kelapa. Sedangkan bahan kerajinan dari limbah keras anorganik adalah botol plastik, pecahan keramik, dan pecahan kaca. Dalam penciptaan produk kerajinan dari limbah keras lebih pada memunculkan ciri khas pengrajin dalam mengembangkan desain kerajinannya. Sejak dahulu, masyarakat Indonesia telah menggunakan produk kerajinan sebagai alat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dari mulai kebutuhan pribadi, rumah tangga, hingga hanya sekedar kebutuhan penghias rumah atau kantor. Berdasarkan pengamatan tersebut, kerajinan dari bahan dasar limbah keras dapat dibuat dengan berbagai bentuk dan fungsinya. Sebelum membuat kerajinan dari bahan limbah keras, terlebih dahulu kita harus mengetahui prinsip kerajinan bahan limbah keras tersebut. Kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar kiat dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Sesuatu yang baru dan berbeda adalah nilai tambah barang dan jasa yang menjadi sumber keunggulan untuk dijadikan peluang. Kerajinan merupakan produk hasil kreasi tangan manusia yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan peralatan kehidupan sehari-hari dengan tidak melupakan pertimbangan artistik atau keindahan. Di Indonesia banyak sekali macam kerajinan, diantaranya kerajinan bahan lunak dan kerajinan bahan keras. Kerajinan bahan lunak yaitu kerajinan yang terbuat dari bahan dasar yang bersifat lunak, sementara kerajinan bahan keras merupakan kerajinan yang terbuat dari bahan dasar yang bersifat keras. Dalam hal ini kita akan mempelajari kerajinan bahan keras yang mana kerajinan bahan keras sudah banyak diproduksi di Indonesia. Kita sebagai pelajar atau generasi penerus bangsa harus dapat mempelajari atau bahkan memperhatikan cara pembuatan kerajinan bahan keras agar kita dapat melestarikan produk bangsa kita. Pengolahan limbah keras maupun organik memiliki prinsip yang sama, yaitu dengan sistem 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Upaya melakukan recycle atau mendaur ulang limbah keras menjadi karya kerajinan tangan berarti sudah dapat mengatasi masalah lingkungan yang mengganggu kehidupan. Reduce, reuse, dan recycle dalam proses pembuatan produk kerajinan harus selalu dijalankan. Tindakan dapat meminimalisir sampah yang dihasilkan dalam proses produksi kerajinan. Penggunaan bahan limbah keras untuk dirancang menjadi sebuah produk kerajinan tidaklah mudah. Kita hanya memiliki motivasi yang besar dalam proses kreatif dan mengatasi masalah limbah di lingkungan, sehingga tidak sulit untuk melahirkan rancangan yang besar. Kita perlu mengetahui dan memahami prinsip dasar yang membangun kesadaran bahwa mendesain bahan limbah keras merupakan proses menata ulang kebermanfaatan dari sebuah produk yang telah hilang nilai gunanya. Sebuah rancangan bersifat berkelanjutan tidak hanya cukup secara ekonomi saja, tetapi harus mengintegrasi isu-isu lingkungan, sosial, dan budaya ke dalam produk. Hal tersebut agar desain lebih dapat bertanggung jawab dalam menjawab tantangan dalam masyarakat global. Begitu juga seorang desainer produk harus memahami pentingnya pemanfaatan ini. Proses kreatif akan ditemukan saat seseorang telah memperoleh daya serap imajinasi melalui pengetahuan terhadap materi, bahan, alat, dan proses yang akan ditekuninya. Pengetahuan bahan limbah keras, penggunaan alat, dan kemampuan keteknikan dalam bertukang akan melahirkan sebuah proses kreatif itu sendiri. Jadi, kreativitas harus diupayakan terciptanya dengan banyak langkah. Setelah kreativitas muncul, maka akan melahirkan produk. Jika dibuatkan dalam skema sebagai berikut.
Kerajinan limbah terbagi atas dua, yaitu limbah lunak dan limbah keras. Limbah lunak, organik maupun anorganik, contohnya kertas, kulit jagung, jerami, pelepah pisang, kulit, kacang, kain perca, dan sebagainya. Sedangkan limbah keras, baik organik dan anorganik, contohnya botol plastik, kaleng, cangkang, kerang, sisik ikan, tulang ikan, tempurung kelapa, pecahan keramik, pecahan kaca, dan sebagainya. Kemudian, rancangan berkelanjutannya. Limbah lunak memiliki 3 rancangan, yaitu metode, asosiasi, dan estetika. Sedangkan limbah keras terdapat 3 rancangan berkelanjutannya, yaitu kebutuhan, telesis, dan kegunaan. Kemudian kreativitas. Produknya yaitu pada limbah lunak ada fashion dan kerajinan, sedangkan limbah keras interior dan elemen estesis rumah. Pemanfaatannya, limbah lunak untuk kewirausahaan atau pasar global dan perubahan pola pikir manusia. Sedangkan limbah keras yaitu pemanfaatannya peningkatan kualitas hidup manusia dan perubahan tingkah laku manusia. Demikianlah materi kerajinan bahan limbah keras untuk pertemuan kali ini dan akan dilanjutkan minggu depan. Selanjutnya, silakan mengerjakan tugas prakarya di link yang ada di Google Classroom masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.